Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Sekarang mari kita simak percakapan antara Udin, Siti, dan Lani berikut ini. Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali. Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi. Hati-hati, Udin. Jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Benar juga kamu, Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Selain mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi, ada juga penyebab lain dari diare. Apa saja itu? Simak penjelasan berikut ini. Faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau feses yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare antara lain infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak yang paling sering. Infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Intoleransi makanan terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Efek samping obat-obatan, misalnya antibiotik yang dapat mengganggu keseimbangan alami bakteri dalam usus, sehingga menimbulkan diare. Penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab, gangguan usus fungsional atau stres, dan alergi makanan. Gejala diare. Secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain buang air besar encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja, dan perut kembung. Demikian tadi penjelasan tentang penyakit diare. Selalu jaga kebersihan makanan dan jangan jajan sembarangan agar kita terhindar dari penyakit diare.
Tentu kalian pernah melihat iklan di televisi. Kalimat iklan apa saja yang paling kalian ingat dari iklan di televisi? Berikut ini beberapa contoh iklan yang ada di televisi. Ciri-ciri bahasa iklan antara lain: menggunakan pilihan kata yang tepat dan menarik, mudah dimengerti dan diingat masyarakat, menggunakan kata-kata persuasif atau bersifat mengajak, pesan disampaikan secara komunikatif dan informatif. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi, dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Sekarang mari kita mengenal beberapa properti yang digunakan dalam beberapa tari daerah. Tarian daerah dan propertinya. Tari Reog Ponorogo dari Ponorogo, Jawa Timur menggunakan properti topeng reog. Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur menggunakan properti cambuk, selendang, dan anyaman kuda. Tari Jaipong dari Jawa Barat menggunakan properti sampur atau selendang. Tari Baksa Kembang dari Kalimantan Selatan menggunakan properti bogam atau rangkaian bunga. Tari Serampang 12 dari Sumatera Utara menggunakan properti sapu tangan. Tari Merak dari Jawa Barat menggunakan properti antara lain sampur, mahkota atau siger, dan sayap. Tari Topeng dari Betawi, Jakarta menggunakan properti topeng. Demikian tadi pembelajaran kita pada tema 3, subtema 2, dan pembelajaran kedua.